Halo semuanya, semangat pagi. Baik, kembali lagi ketemu dengan Ibu Selvi Dwi Renang Putri Santoso. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Sudah pada tahu apa itu muskuloskeletal? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, jadi mengapa kita perlu belajar sistem muskuloskeletal? Coba tanyakan pada diri kalian masing-masing. Mengapa kita perlu belajar tentang sistem ini? Baik, yang pertama pentingnya mengenal sistem dan fungsi yang ada di tubuh kita. Yang kedua, kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang sistem muskuloskeletal. Kenapa demikian? Karena ini semua akan memudahkan kita untuk mempelajari tentang ilmu kesehatan manusia. Jadi, tidak ada ruginya kalau kita mulai belajar tentang sistem yang ada di tubuh kita. Yang pertama adalah sistem muskuloskeletal. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem integumen. Nah, apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah tentang otot dan juga rangka. Otot atau muscle di sini jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka atau skeletal itu merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, tulang rawan atau dinamakan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem muskuloskeletal ini merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal berupa jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur lainnya. Baik, sistem rangka dan sendi merupakan alat gerak tubuh manusia atau dikatakan dengan sistem muskuloskeletal, di mana terdapat alat gerak yang pasif yaitu rangka atau skeletal dan alat gerak aktif yaitu otot atau muscle. Rangka atau tulang ini merupakan jaringan ikat yang keras dan kaku yang bersifat sebagai jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Terdiri dari tulang rawan, tulang, dan juga sendi. Nah, apa sih fungsi dari sistem rangka? Yang pertama, sebagai penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Selanjutnya, sebagai penyimpanan mineral, yaitu kalsium dan fosfat, dan juga penyimpanan lipid atau dinamakan yellow marrow. Yang ketiga, sebagai produksi sel darah merah atau red marrow. Yang keempat, sebagai pelindung yang melindungi atau membentuk rongga yang melindungi organ-organ yang halus dan lunak seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kelima, berfungsi sebagai penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak. Adanya persendian juga di sini di sistem rangka. Selanjutnya, tulang rawan. Tulang rawan ini berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit ini menempati rongga kecil atau dinamakan laguna di dalam matrik dengan substansi dasar seperti gel berupa proteoglikan yang basofilik. Klasifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras. Baik, di sini tulang rawan itu berdasarkan jenis dan jumlah seratnya itu ada 3 macamnya. Yang pertama, tulang rawan hialin atau matrik yang mengandung serat kolagen jenis yang paling banyak dijumpai. Yang kedua, tulang rawan elastin serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding laguna yang mengelilingi kondrosit. Yang ketiga, fibrokartilago atau tidak pernah berdiri sendiri, tetapi secara berangsur
menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Nah, jadi ada 3 macam tulang rawan. Terus kemudian pertumbuhan dari tulang rawan itu ada 2 cara. Yang pertama aposisional, yang kedua intersisial growth. Nah, yang pertama apa sih aposisional itu? Tumbuh dari luar atau sel pembentuk kartilago di dalam perikondrium menyekresi matrik baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. Yang kedua, intersisial ini adalah tumbuh dari dalam, yaitu kondrosit yang berikatan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan menyekresi matrik baru dan memperluas kartilago dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan ini berakhir selama periode dewasa. Selanjutnya, tulang pembentuk jaringan itu berupa sel-sel tulang atau sel osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Dan juga ada matrik. Untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat ya di kanan. Selanjutnya, matriksnya mengandung unsur anorganik, terutama kalsium fosfat atau dinamakan hidroksiapatit. Nah, selanjutnya secara makroskopik tulang ini ada spongiosa dan juga tulang kompak. Nah, permukaan tulang dilapisi selubung fibrosa atau dinamakan periosteum. Lapis tipis jaringan ikat endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Nah, ada beberapa struktur mikroskopis tulang. Maksudnya di sini adalah mikroskopis itu struktur yang kecil. Ada mikroskop, ada yang secara makroskop. Kalau yang mikroskop itu berarti ada struktur kecil yang ada di dalam tulang tersebut. Yang pertama sistem Havers, kedua lamela, ketiga laguna, dan yang keempat kanalikuli. Ini penjelasannya. Untuk sistem Havers sendiri itu ada saluran Havers berupa saraf pembuluh darah, aliran limfe. Sedangkan lamela ini adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris. Dan laguna ini ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Nah, sedangkan kanalikuli itu memancar di antara laguna dan tempat difusi makanan sampai ke osteo. Nah, berikut anatomi tulang-tulang yang wajib kita hafalkan. Mulai yang pertama, ini ada cranium. Di sini ada rahang kita, itu disebut namanya mandibula. Di sini ada di pundak kita, namanya clavicula. Dan yang di dada ini namanya sternum. Yang di lengan atas ini namanya humerus. Terus kemudian yang ada di perut ini namanya lumbar, tulang lumbar gitu ya. Dan tulang belakang ini namanya vertebra. Kemudian kita lanjutkan di lengan. Lengan ini ada yang paling depan. Yang paling depan ini namanya tulang radius. Nah, belakangnya sini ya, lengan kita ini lengan. Sini belakangnya ada tulang ulna. Nah, dilanjutkan lagi, bagian terpenting adalah di sini kaki kita. Di paha ini ada tulang yang namanya femur, dan di sini tengah-tengah sini namanya patella, dan tulang bagian bawah ini kaki ya, itu ada 2 tulang. Yang besar ini namanya tibia, sedangkan yang kecil ini namanya fibula. Terus kemudian ada telapak tangan dulu. Telapak tangan ini namanya metakarpal. Kalau yang telapak kaki namanya metatarsal. Nah, kita bedakan. Kalau tangan dia namanya karpal, kalau kaki namanya tarsal. C sama T, karpal sama tarsal, seperti itu. Jadi ini harus dihafalkan. Ini kalau secara depan itu bahasa medisnya adalah secara anterior. Kalau secara posterior atau secara belakang itu sama saja ya. Di atas ini ada cranium, di sini ada tulang belakang namanya cervical vertebra. Terus di sini ini ada pundak bagian belakang ini ya, scapula. Terus ini kembali lagi di lengan kita, namanya lengan atas itu
lengan atas humerus, kemudian lanjut di bagian dada ini tulang rusuk, ini juga ada namanya torasik ya. Kalau torasik itu torak, artinya yang menyelubungi paru-paru. Tapi kalau yang tulang kecil-kecil ini sebutannya adalah tulang kosta gitu. Terus ini ada sakrum, terus tulang ekor atau disebut dengan posik, dan ada femur di sini, ada tibia bagian yang tulang kaki yang besar, dan juga fibula yang kecil. Nah, itu silakan dihafalkan. Selanjutnya ini sama ya, sama. Nah, ini untuk yang tengkorak. Tengkorak ini di kepala kita ya, di kepala kita ada beberapa bagian secara besar. Silakan fokus, di sini ada frontal ya, tulang frontal di depan di kening kita. Terus kemudian ini yang paling besar ada parietal, dan di sini ada temporal, dan kemudian ini ada occipital. Nah, ini sangat penting teman-teman semuanya untuk dipelajari atau diresapi lah ya, harus hafal juga. Jadi yang ini tadi frontal, di sini ada parietal, ada tulang occipital, ada tulang temporal. Nah, untuk yang membatasi ini namanya sutura. Ada dua sutura di sini, sutura sagital dan juga ada yang koronal sutura. Kalau yang sagital itu ada di bagian tengah sini ya, yang pinggir ini, yang membatasi pinggir-pinggir ini samping itu koronal. Gitu. Lanjut, ini Ibu jelaskan yang penting-penting dulu. Yang di sini rahang kita ada maksila. Nah ya, maksila. Terus di mata kita di sini ada tulang lakrimal. Lakrimal ini dimana dia melindungi kelenjar lakrimalis atau air mata, kelenjar air mata. Gitu. Di sini ada juga mastoid. Di telinga kita ada external auditory meatus atau lubang dari luar pendengaran kita. Baik, kita lanjut. Nah, ini tulang leher dan juga serviks ya. Serviks ini ada serviks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau secara tubuh di sini dibagi menjadi serviks, torasik itu berarti bagian torak dada ya, sepanjang dada. Kalau sepanjang perut ini namanya lumbar, dan sepanjang pinggang sampai ke tulang ekor ini namanya sakral. Biasanya ini yang melindungi bagian persarafan kita, yang mulai dari servikal, torakal, lumbar sampai sakral. Nah, ini penting sekali juga dihafalkan. Selanjutnya ada tulang rangka dada. Nah, di tengah-tengah ini namanya sternum. Sternum ini dibagi menjadi body, terus kemudian ini ada xiphoid processus. Ya, ada xiphoid processus. Kenapa ini penting? Karena xiphoid processus itu biasanya menandakan letak dari lambung kita. Jadi harus dihafalkan juga. Terus di sini ada clavicula. Nah, ini tadi ya tulang-tulang rusuk namanya costal cartilages atau tulang kosta gitu aja. Dilanjutkan, di sini ada tulang lengan atau humerus ya. Tulang lengan di sini ada ini humerus itu yang lengan atas ya. Bisa dilihat juga di sini yang bagian tengah ini namanya deltoid tuberosity. Nah, di sini bagian bawah itu ada ulnarus sama radius. Nah, ini bisa dilihat kalau ulnarus itu bagian yang kecil yang paling belakang gitu ya. Kalau yang di depan ini namanya radius. Kita lanjut. Nah, di sini untuk telapak tangan yang penting kita bisa membedakan mana itu telapak tangan, telapak kaki ya. Nah, ini untuk telapak kaki namanya tarsal atau metatarsal. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Ini sering terjadi fraktur ya, bagian tibia fibula ini. Yang penting tibia ini adalah tulang yang bagian besar, kalau yang fibula ini yang kecil, yang belakang. Nah, di sini ya kita bisa lihat juga metatarsalnya di sini, depannya ini namanya palam ya, palam.
Klasifikasi dari sistem rangka. Rangka ini dibagi menjadi dua ya, aksial maupun apendikular. Kalau secara aksial itu kan pusatnya itu di sini pusatnya, sedangkan apendikular itu yang menempel di tulang aksial, contohnya ya ekstremitas, ini ya tulang panggul seperti itu. Nah, struktur tulang dilihat dari bentuknya itu terdiri dari tulang panjang yang ditemukan di ekstremitas. Kalau tulang pendek itu terdapat di pergelangan kaki dan tangan. Yang ketiga, tulang pipi itu pada tengkorak dan iga, dan juga tulang irreguler atau tidak beraturan. Bentuknya pada vertebra itu tulang belakang gitu ya, sama tulang-tulang wajah dan juga rangka. Secara vaskularisasi, tulang merupakan jaringan yang kaya akan vaskuler. Vaskuler itu pembuluh darah. Ya, dengan total aliran darah sekitar 200 sampai 400 cc per menit. Setiap tulang memiliki arteri penyuplai darah yang membawa nutrisi masuk di dekat pertengahan tulang. Kemudian pencabangan ke atas dan ke bawah menjadi pembuluh-pembuluh darah mikroskopis. Dilanjutkan persarafan, terdapat serabut saraf juga ya, saraf simpatik dan juga aferens atau sensori yang mensarafi tulang. Dilatasi kapiler darah dikontrol oleh saraf simpatik, sementara serabut saraf eferen mentransmisikan rasa nyeri. Jadi apa sih dilatasi itu? Kalian harus tahu istilah-istilah ini. Dilatasi itu pelebaran, kalau kontriksi itu penyempitan. Dilanjutkan, ini ada sendi ya. Kalian harus tahu bedanya antara tulang atau sendi. Kalau sendi ini dia sebagai penyambung ya, atau artikulasio pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persendian. Jadi kalau kalian mau belajar tentang persendian, itu namanya artrologi. Selanjutnya di sini ada 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu fibrosa. Biasanya hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa. Kalau kartilago atau tulang rawan itu ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Kalau sinovial atau synovial joint itu ada ruang ya. Di sini sinovial itu ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Nah, sendi berdasarkan jenis bersambungannya adalah sinartrosis atau sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Sedangkan diartrosis itu sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kavum artikular. Selanjutnya di sini ada sinartrosis. Ibu lewatin ini, silahkan dibaca ya. Bagian pokok-pokok pentingnya di sini ibu akan tandain. Nah, di sini lihatlah, di sini tulang ya, tulang, terus kemudian ini tulang femur atau tulang paha. Kalau ini ada fibula tibia. Nah, ini bisa dilihat ada artikular kartilage di sini. Ini ada patella, ini ada busa, ini lemaknya, terus ini ada sinovial yang termasuk dalam itu sendi tadi ya. Ada artikular kartilage, ada sinovial fluid atau membran sinovial. Penstabil sendi. Jadi sendi itu butuh beberapa untuk menstabilkan sendi. Yang pertama jaringan kolagen atau kapsula sendi dan ligamen. Yang kedua, bentuk permukaan sendi itu juga menentukan gerakan spesifik sendi. Yang ketiga, adanya tulang lain, contohnya otot rangka dan bantalan lemak pada sendi. Ini untuk menstabilkan sendi. Yang keempat, tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi. Selanjutnya, gerak sendi. Ini ada gerakan lurus, gerak sudut, gerak putar, dan juga gerak khusus. Silahkan dicari arti-arti dari gerakan-gerakan ini. Bagaimana fleksi, bagaimana ekstensi, bagaimana hiperekstensi, bagaimana abduksi, adduksi, sirkumduksi. Silahkan dicari ya untuk gerakan-gerakan ini bagaimana. Selanjutnya kita belajar masih tentang muskuloskeletal. Di sini kita masuk di dalam otot rangka atau muskulus ya di sini. Nah, otot
otot ini membentuk 43% dari berat badan. Jadi lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik khusus terjadi karena adanya aktivitas otot. Nah, ini otot-otot tubuh ya perlu dihafalkan juga. Yang pertama ini ada temporalis ya, tempora parientalis. Tempora parientalis, di sini ada clavicula, ada pectoralis mayor. Nah, di sini terus di sini ada omohyoid, ada acromion, ada sternum di dada. Nah, biasanya di sini ini namanya otot deltoid ya. Jadi kalian kalau melakukan injeksi secara intrakutan maupun IM itu bisa di sini tergantung derajatnya ya, di otot deltoid. Nah, di sini yang sebagai penggerak ya ada triceps brachii atau triceps brachialis. Nah, itu yang penting juga. Kita lanjut. Fungsi dari sistem otot rangka yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga menyokong jaringan lunak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, 5 mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi hingga panas. Nah, ini ada otot kepala, otot di kepala kita. Nah, otot pundak kepala atau disebut sebagai galles aponeurotica atau musculus occipitifrontalis ini bisa mengerutkan dahi ya, di sini ya, ini bisa mengerutkan dahi. Kalau otot wajah seperti sphincter mata itu berfungsi sebagai menggerakkan bola mata. Ada otot mulut dan bibir, itu menggerakkan bibir, mimik muka. Terus selanjutnya otot punggung itu mengangkat dan menarik rahang, dan dilanjutkan otot lidah atau menggerakkan lidah. Ada otot leher di sini berfungsi sebagai menggerakkan kepala ke segala arah. Lanjutkan ada otot bahu. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini ada otot bahu, ada transversus, ada deltoid. Nih yang paling penting deltoid. Di sini juga ada triceps brachialis ya. Nah, ini otot dada atau sternum kan, dada disebut sebagai sternum, berfungsi menggerakkan tangan ke arah medial dan membantu pernafasan. Nah, ya di sini ada bicep, ada deltoid di sini. Kita lanjutkan, ada otot perut yang berfungsi sebagai otot bantu nafas, menahan organ di bawahnya agar tetap ada tempatnya. Jadi ini menahan juga organ-organ yang ada di abdomen kita, di perut kita untuk tetap ada tempatnya. Selanjutnya otot punggung. Di sini ada otot ekstremitas atas, ada otot pangkal lengan atas. Di sini membengkokkan lengan bawah, siku mengangkat lengan. Fungsinya otot lengan bawah itu ekstensikan lengan dan jari-jari tangan, membengkokkan tangan. Itu fungsi dari otot pangkal. Ini harus hafal juga bagian triceps brachialis. Kalau yang ini lateral. Nah, di sini brachia radialisnya di sini. Brachia radialis. Di sini ada ulna juga, ulnaris, radius. Hampir sama penamaannya dengan tulang yang tadi. Nah, otot tanggul. Nah, ini ada iliacus. Kalau kita mau melakukan injeksi secara intramuskular itu juga berada di iliacus ini. Lanjut, otot tungkai. Otot tungkai ini berfungsi sebagai mengangkat dan menggerakkan kaki dan juga jari-jari. Ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama otot polos, otot rangka, dan juga otot jantung. Nah, ini harus tahu perbedaannya seperti apa. Ini otot polos seperti ini tampilannya, dan ini otot rangka, ini otot jantung.
Dilanjutkan terdapat struktur otot rangka juga. Contohnya tendon. Di sini hampir semua otot rangka itu menempel pada tulang. Nah, tendon ini sebagai jaringan ikat fibrosa, tapi dia tidak elastis. Nah, di sini yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Jadi yang menghubungkan antara otot rangka dan tulang itu tendon. Selanjutnya ada struktur otot rangka yang dinamakan fascia. Fascia ini otot rangka merupakan kumpulan fasciculus atau berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut hemisium atau fascia. Setiap fasciculus ini dipisahkan oleh jaringan ikat perimisium. Di dalam fasikel ada endomisium mengelilingi satu berkas otot. Di antara endomisium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Di sini ini alurnya sel otot, kemudian serat otot atau endomisium, fasikel, fasciculus, fascia, kemudian otot rangka. Dilanjutkan, di sini ada struktur otot rangka yaitu sarkoloma atau membran sel atau serat otot. Lanjut, untuk myofibril itu di bawah mikroskop ya, ini struktur otot-otot rangka juga. Dan sarkomer ini juga struktur otot rangka, ada retikulum sarcoma plasma, silahkan dibaca. Nah, ini ada motor end plate. Dan ini komposisi otot rangka, teman-teman. Otot rangka itu terdiri dari intrasel dan juga extrasel ya. Di intrasel sendiri 85% di sini terdiri dari air 75% dan solut itu 25%. Solut itu terdiri dari protein dan juga zat-zat yang lainnya. Dari protein sendiri itu terdiri dari fibrilar dan juga sarkoplasmik. Fibrilar itu terdiri apa saja sih? Ada miosin, aktin, tropomiosin, troponin, dan juga zat lain-lainnya. Nah, komposisi otot rangka di sini ada otot merah dan putih, ada ekstraktif, ada protein. Nah, ini bisa dibaca ya. Selanjutnya ada saraf otot rangka, ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Kalau saraf sensorik ini yang membawa impuls dari otot, terutama dari reseptor regangan khusus dan gelondong otot. Sedangkan yang motorik ini membawa impuls ke otot untuk memicu kontraksi otot. Ada tendon. Tendon merupakan berkas atau bundel. Nah, di sini ya bisa dilihat. Tendon ini menyalurkan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot ke tulang. Jadi ada serat kolagen yang dianggap sebagai jaringan ikat dan dihasilkan oleh sel-sel fibroblast. Ada ligamen, ada juga bursai. Nah, ini ada beberapa yang tadinya kita bahas ya. Di sini ada skapula. Kalau kita berbalik arah gitu ya, pundak kita itu ada yang namanya skapula. Nah, ini yang lebar ini namanya skapula. Itu merupakan tulang datar ya, segitiga yang berada di belakang tulang rusuk bagian atas. Jadi ini berfungsi sebagai lampiran untuk beberapa otot dan tendon pada lengan, leher, dada, dan punggung. Juga untuk membantu pergerakan lengan dan bahu. Nah, ada klavikula di sini. Ini klavikula. Selanjutnya di sini ada tulang belakang ya, ini yang melindungi saraf-saraf kita ya, yang menstabilkan tulang punggung dan memungkinkan untuk bergerak juga. Nah, ada fibula tibia di sini. Nah, ini ada secara posterior atau dari belakang kita bisa lihat tentang otot ya. Yang paling penting di sini ada otot deltoid, ada tricep di sini. Terus kemudian di sini ada gluteus medius muscle atau otot gluteus medius, ada otot gluteus maximus, ada juga ilicostalis muscle. Di sini juga terdapat sternocleidomastoideus muscle. Sternocleidomastoideus ini biasanya dia berfungsi sebagai membantu menarik otot-otot pernafasan juga ya. Nah,
ini juga silahkan dipelajari dan dihafalkan beberapa nama otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Baik, terima kasih sudah memperhatikan ya pertemuan kali ini. Selamat belajar. Jadi pesan dari Ibu Selvi, belajar itu bukan suatu tuntutan saya harus memperoleh nilai yang baik, saya harus gimana ya supaya bisa menghafalkan, seperti itu bukan. Tapi belajarlah karena kita merasa butuh, karena dari merasa butuh itu kita akan berpikir dan merasa saya harus paham dong, sehingga apa yang kita baca atau yang kita pelajari itu tidak akan mudah lupa. Itu pesannya Bu Selvi. Selamat belajar dan memahami, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.